Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung validitas item menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk saya ini Excel-nya yang saya gunakan tahun 2019. Jadi sebetulnya tahun berapapun tidak masalah karena pada dasarnya yang kita lakukan adalah menghitung menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, kemarin kita sudah mempelajari rumusan untuk menghitung validitas item. Nah, ini saya tulis kembali di sini agar kita tidak lupa. Nah, jadi RxY-nya bisa kita cari dari N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi akar jumlah item, kemudian sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, kemudian dikali dengan jumlah item, kemudian sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, jangan lupa ketika menghitung di sini, pada rumusan bisa dilihat ya, kalau sigma X-nya itu langsung kuadrat, berarti kita kuadratkan dulu baru dijumlah. Kemudian kalau sigma X kemudian kurung, berarti itu kita jumlah dulu, kemudian baru dikuadratkan gitu. Itu berlaku juga untuk Y. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah punya sebuah data ini ya. Sebuah data ini satu paket data ini berisi 10 butir item soal yang dikerjakan oleh 8 siswa. Kemudian di sebelah paling kanan adalah skor totalnya. Nah, nanti untuk validitasnya kita akan mencari, karena di sini itemnya ada 10, berarti akan ada 10 validitas. Jadi validitas untuk nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk menghitung, kita butuhkan beberapa informasi tambahan ya. Nah, misalkan kita mulai dari contoh perhitungan mencari validitas item nomor 1. Nah, data yang kita butuhkan apa saja? Yaitu X, Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, kemudian sigma XY, sesuai dengan rumusan yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian kita pindahkan ya, karena kita mau menghitung validitas item nomor 1. Nah, validitas item nomor 1 adalah ini. Nah, jadi data ini kita pindahkan ke bawah sebagai X di sini. Nah, kita pindah di sini. Nah ya. Kemudian Y-nya itu adalah skor total. Jadi Y tidak pernah berubah di sini. Y selalu menggunakan skor total. Yang berubah adalah X-nya, karena X-nya itu adalah validitas dari item yang mau kita cari. Kalau di sini kita mau mencari validitas item nomor 1, berarti ya X-nya adalah item nomor 1. Kemudian sudah kita masukkan X-nya, Y-nya. Tadi informasi Y tambahan yang kita perlu ketahui yaitu X kuadrat, berarti X di sini kita kuadratkan, kita taruh di sini, 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, dan seterusnya ya, baru kita jumlahkan. Kemudian untuk Y kuadrat, itu adalah berasal dari Y, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya. Kemudian baru kita jumlah. Kemudian sigma X, X kali Y. Nah, X kali Y itu berarti X-nya ini, Y-nya ini. 1 kali 4, 4, 0 kali 5, 0, kemudian 0 kali 7, 0, dan seterusnya. Baru kita jumlahkan juga. Nah, kita sudah punya informasi X, Y, kemudian sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Nah, kemudian kita masukkan untuk mencari RxY-nya atau nilai validitas itemnya, kita bisa masukkan ke rumusan ini ya. Nah, kita menggunakan formulasi. Nah, di sini sama dengan tadi
jumlah siswa yang mengerjakan itu ada 8. Jadi N-nya di sini adalah jumlah responden ya, jumlah responden yang menjawab, kemudian kita kalikan dengan sigma XY, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, kemudian dibagi akar bla bla bla. Nah, di sini sudah saya masukkan formulasinya semuanya. Kemudian ketemu untuk item nomor 1 itu RxJ-nya 0,567. Nah, bagaimana cara kita mengecek atau mengetahui bahwa 0,567 ini valid apa tidak? Nah, kita gunakan tabel distribusi nilai R tabel ya. Nah, ini ada dua pilihan, taraf signifikansi 5% dan juga 1%. Nah, di sini saya gunakan untuk taraf signifikansinya 5% ya. Karena tadi N atau jumlah respondennya itu ada 8, berarti kita lihat di sini. Nah, kita lihat kita lihat 8 berarti ini ya, 8 kemudian untuk yang 5% berarti 0,707. Nah, ini ya, N-nya 8 berarti 0,707. Nah, jadi 0,567 ternyata kurang dari R tabel. Nah, kalau kurang dari R tabel, bisa kita katakan bahwa item nomor 1 ini tidak valid. Kemudian dengan cara yang sama kita gunakan untuk item soal nomor 2. Nah, kita peroleh ini. Item soal nomor 3 sama ya, kita peroleh ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari. Oh, ini item nomor 6 ini 0,781. Berarti 0,781 itu lebih dari 0,707 tadi ya. Berarti kita bisa katakan bahwa item nomor 6 ini valid. Kemudian kita lihat nomor 8 juga lebih dari 0,707 berarti valid. Kemudian nomor 9 juga 0,85 ini lebih dari 0,707 berarti valid. Kemudian nomor 10 juga valid karena lebih dari 0,707. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa dari 10 butir item soal tadi tidak semuanya valid. Yang valid adalah nomor berapa tadi? Ini ya, nomor 6, kemudian nomor 8, nomor 9, dan juga nomor 10. Nah, demikianlah cara menghitung validitas butir item menggunakan Microsoft Excel. Jadi, kita tinggal memasukkan kerumusan saja sebetulnya. Ini bisa kita lihat detailnya ya, kalau menggunakan Excel memang agak lama karena kita harus memasukkan satu-satu, kemudian memindahkan X, Y, menghitung X kuadrat, Y kuadrat, kemudian X kali Y. Nah, tapi kalau kita sudah menghitung butir item nomor 1, nah sebetulnya kita tinggal mengganti yang X saja. Y-nya tidak berubah, jadi X kuadrat, dan X, Y-nya saja yang dirubah, gitu. Oke, demikian adalah cara menghitung validitas butir item. Semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.